Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faiz Khalifah. NIM saya 1814100167. Saya ingin menjelaskan jurnal analisis transaksi saham syariah. Ya, yang pertama yang saya awali yaitu pembuatan rekening efek syariah. Syarat-syaratnya itu ada ID card, KTP, KITAS. Sementara bagi WNA maka syarat KITAS, paspor menjadi syarat wajib juga. Kedua, NPWP juga menjadi syarat pembukaan rekening efek. Tiga, cover buku tabungan juga salah satu syaratnya. Yang keempat, nomor identitas KSA. Yang kelima, fotokopi KTP suami, fotokopi NPWP suami, dan juga fotokopi kartu keluarga. Biasanya juga perlu disertakan bila pekerjaan Anda salah satu seorang ibu rumah tangga. Yang keenam, matre 6.000. Pembuatan rekening dana nasabah. Pedoman formulir pembukaan RDN bagi nasabah perorangan. 1. Formulir pembukaan RDN bagi nasabah perorangan dapat berupa formulir yang terpisah untuk masing-masing RDN berupa formulir gabungan antara rekening efek nasabah dan RDN dana nasabah. Kedua, formulir pembukaan RDN paling sedikit membuat data dan informasi untuk mengetahui profil calon nasabah. Identitas yang memuat: 1. Nama lengkap yang nama alias. 2. Nomor induk kependudukan NIK. 3. Alamat tempat tinggal. 4. Tempat dan tanggal lahir. 5. Kewarganegaraan. 6. Pekerjaan. 7. Nama, alamat, dan nomor telepon tempat kerja. 8. Jenis kelamin. 9. Status perkawinan. 10. Yang B. Lampiran dokumen identitas dan spesimen tanda tangan. Dalam hal lain, tanda tangan calon nasabah dapat berubah spesimen tanda tangan atau contoh tanda tangan atau tanda tangan yang dibuat di aplikasi PE atau bank RDN. Sumber dana. C. Sumber dana. D. Penghasilan rata-rata per tahun. Yang E. Maksud dan tujuan tabungan. Selanjutnya, perbedaan rekening efek, rekening dana, rekening tabungan syariah. 1. Rekening efek syariah digunakan untuk keperluan penyelesaian transaksi efek baik berupa kewajiban maupun hak nasional serta untuk menerima hak nasabah yang terkait dengan efek yang dimiliki melalui pemegangan rekening KSE. 2. Rekening dana syariah. Yang ketiga, rekening tabungan syariah. Rekening yang diperuntukkan bagi pendana maupun perusahaan untuk melakukan transaksi perdana di peer-to-peer lending financing. RTS-nya simpanan yang berdasarkan pada akad wadah, mudharabah, atau akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah. Yang selanjutnya, syariah online atau trading system. Trading saham bisa dilakukan secara online yang disebut syariah online atau SOTS yang memenuhi prinsip-prinsip syariah di pasar modal. SOTS dikembangkan oleh anggota bursa sebagai fasilitas atau alat bantu yang investor melakukan transaksi saham secara syariah. Selanjutnya ada order transaksi saham syariah. Yang pertama ada buy al musywanah, yang kedua mudharabah, yang tiga musyarakah, keempat istisna, 5 ijarah, 6 wakalah, 7 kafalah. Jadwal perdagangan saham syariah di BI. Seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa transaksi yang terjadi di sistem perdagangan BI adalah transaksi di pasar sekunder. Jadwal perdagangan saham syariah di pasar sekunder ditetapkan oleh BI sebagai penyelenggara perdagangan. Pasar sekunder yang mempertemukan investor jual dan investor beli selama jadwal perdagangan harian yang ditetapkan oleh BI disebut pasar reguler. Selanjutnya ada analisis fundamental. Analisis fundamental berupa tipe investor ketika
Analisis fundamentalnya, beberapa tipe investor ketika dihadapkan dengan risiko seperti risk adverse, risk neutral, risk shaker, penyukai risiko. Pada dasarnya investor bersifat risk adverse sehingga dijumpai perbedaan antara investor dengan gradable. Investor menyadari tingkat risiko investasi saham, tetapi risiko tersebut telah dipertimbangkan secara fair dengan return yang kelak akan diperoleh. Berbeda dengan gambler yang cenderung bersikap agresif dan spekulatif dalam keputusan investasi. Analisis teknikal. Menurut Abdul Halm, teknikal ini dimulai dengan cara memperhatikan perubahan itu sendiri di waktu ke waktu. Analisis ini adalah metode untuk memprediksi pergerakan harga dan tren pasar atau likuiditas di masa depan dengan melihat grafik di masa lalu. Analisis ini beranggapan bahwa harga suatu saham akan ditentukan oleh supply dan demand terhadap saham tersebut. Rasio yang dapat digunakan dalam analisis teknikal yaitu volume perdagangan menurut Ryan Filbert. Yang selanjutnya, risiko memiliki saham syariah. Layaknya saham konvensional, investasi di saham syariah juga mengandung risiko, antara lain A. Tidak mendapatkan dividen. Yang kedua, capital loss. Yang ketiga, risiko likuidasi. Yang keempat, saham dikeluarkan dari DES. Risiko transaksi saham syariah, yang pertama kehilangan modal, yang kedua imbal hasil tidak pasti, sulit menjual produk investasi, yang keempat tidak paham produk investasi, yang kelima tidak kenal perusahaan yang diinvestasikan, yang keenam khawatir nilai tukar turun. Mitigasi risiko investasi saham syariah, yang pertama diverifikasi, yang kedua tahu waktu jual dan beli, yang tiga upgrade berita ekonomi dan finansial, yang keempat prioritaskan investasi jangka panjang. Ya, terima kasih. Terakhir, kesimpulan di dalam saham syariah untuk memulai berinvestasi dan terhadap step-step yang harus diikuti, salah satunya harus diikuti adalah membuka rekening efek syariah, rekening dana nasabah, dan rekening tabungan syariah. Setelah itu semua diikuti, nasabah bisa mengikuti SOTS, Sharing Syariah Online Trading System. Ya, segitu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.